Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan cara SPSS uji prasyarat homogenitas ANAFA ya secara lengkap. Uji homogenitas dilakukan untuk menguji kesamaan varian antara setiap kelompok data. Nah, uji persyaratan uji homogenitas ini harus dipenuhi untuk melakukan uji perbandingan. Dan ANAFA itu merupakan salah satu analisis statistik uji perbandingan yang meminta pemenuhan syarat salah satunya adalah homogenitas. Hipotesisnya yang diuji adalah H0, varian dari kelompok yang dibandingkan homogen, H1 varian dari kelompok yang dibandingkan tidak homogen. Jadi yang dikehendaki untuk peneliti sebelum melakukan analisis varian ANAFA ya, itu adalah terpenuhinya syarat homogenitas, berarti terima H0 tolak H1. Ya, jadi kalau uji prasyarat itu yang dikehendaki adalah terima H0. Karena terima H0 itu homogenitas terpenuhi. Jadi kriteria pengujiannya nanti jika nilai signifikan output SPSS lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Artinya varian dari kelompok yang dibandingkan homogen. Sedangkan jika nilai signifikansi output SPSS kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya varian dari kelompok yang dibandingkan adalah homogen. Tidak homogen, ini kebaliknya. Nah ya, jadi kalau lebih dari 0,05, output SPSS-nya homogen. Kalau kurang dari 0,5 berarti tidak homogen atau tidak terpenuhi uji prasyarat homogen. Nah, berikut adalah contoh penelitian. Jika seorang peneliti melakukan penelitian eksperimen, ingin mengetahui pengaruh model pembelajaran A dan media pembelajaran B terhadap hasil belajar fisika siswa di Jakarta Timur, nanti uji homogenitasnya, nah ini adalah data hasil belajarnya. Uji homogenitasnya ini yang nanti harus dipenuhi. Uji homogenitas data A1 dan A2, uji homogenitas data B1 dan B2, uji homogenitas data A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Nah, dari data ini seperti biasa ya, yang ini ke bawahin supaya nyatu. Dari data ini sama seperti uji prasyarat normalitas dan begitu juga pada analisis varian ANAFA 2x2-nya untuk pengujian hipotesis. Itu untuk mempermudah langkah awalnya membuat tabel penolong seperti ini ya. Ini masukan dari saya. Jadi nanti lihat di video uji prasyarat cara SPSS normalitas ANAFA lengkap yang link videonya sudah saya kasih sebelumnya. Jadi dibuat dulu ya data yang ini, tabel ini dibuat seperti ini. Untuk warna-warna sudah saya jelaskan di link video cara SPSS normalitas. Dan ada juga di link video cara SPSS ANAFA 2 jalan ya. Jadi nggak saya jelaskan lagi. Jadi teman-teman harus tahu kelompok A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Kemudian A1, A2, B1 dan B2. Oke, lanjut saja. Kita pengujian uji homogenitasnya antara yang ini yang harus dicari nih ada 3. Jadi uji homogenitas A1 dan A2, kemudian B1 dan B2, kemudian yang keempat kelompok ya, A1B1, A1B2, A2B1, A2B2.
Nah, baik, yang untuk pertama adalah uji homogenitas data A1 dan A2. Ini data A1 dan A2 yang saya copy paste di sini. Ini nih. Nah, ini saya copy paste di sini. Ya. Nah, diketahui bahwa jumlah data A1 18. Jadi, kalau dijumlahkan dari sini ke bawah itu 18. Karena kan masing-masing 9 yang masing-masing warna ini. Data A2 juga 18 dari sini ke sini. Nah, kemudian dari data ini dibuat tabel di bawah ini. Tabel ini menurut saya perlu dibuatkan dulu supaya nanti pada saat memasukkan data ke tabel SPSS-nya mudah. Jadi ini adalah dengan membuat tabel ini nanti akan digunakan untuk memasukkan data ke lembar kerja SPSS. Nah, jadi A1 ini A1 ya di copy. Nah, ini sini sampai 18 berarti kan? Yang ini A1. Ya, ini A1. Ini A1 nih yang merah. Nah, kemudian yang hitam sisanya A2. Ini adalah A2 diberi ininya kodenya 2. A2 tuh yang ini. Nah, ini A2. Nah, setelah itu kita copy paste ya, untuk mencari output SPSS uji prasyarat analisis antara uji homogenitas antara A1 dan A2, kita copy di sini. Kita copy, kemudian kita buka. Lembar kerja RPS-nya, kita klik di sini, paste di sini. Nah, ini ya. Kemudian kita kasih nama di sini, misalnya di sini A1 A2. Kemudian di sini KLPK itu kelompok. Nah, itu nolnya kita desimalnya kita nolkan, kita balik lagi ke data view. Baru dianalisis uji homogenitas antara A1 dan A2. Klik analyze compare mean pakai one way ANAVA A1 ini A1 A2 ya, sorry, diganti, jangan A1 A2, oke, udah. Kita ulang, analyze compare mean one way ANAVA ini ya, kita klik, kemudian masukkan ini ke sini dan yang kelompok ke bawah ke faktor, klik dulu baru masukkan. Terus kita klik option. Nah, kita klik homogeneity of variant test. Ini untuk uji homogenitas. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, inilah yang output test of homogeneity of variant. Ini outputnya untuk uji homogenitas antara A1 dan A2. Ini kita copy. Nah, ditaruh di sini. Ini udah saya copy. Kita dilihat dari nilai sig-nya. Nilai sig-nya adalah 0,151 yang ini. Itu lebih dari 0,05, maka varian dari kelompok yang dibandingkan homogen. Ya. Sudah selesai uji homogenitas A1 dan A2. Uji homogenitas data B1 dan B2, kelompok B1 B2 sama juga. Kita copy yang B1 B2-nya dari yang di sini. Nah, ini ya, kita copy untuk ini ya, tahap awal-awal supaya mudah. Nah, kita copy di sini. Nah, ini kita paste di sini, sudah saya paste. Kemudian jumlah data B1-nya memang sama, ada 18 dari sini ke sini. Kemudian B2 juga ada 18. Jadi nanti harus ada 36 pada saat membuat ini. Ini kan ada 36. 36. Ya. Nah, seperti biasa buat tabel ini seperti ini dulu untuk mempermudah. Ini ya B1 B2, ini kelompok. Seperti biasa B1 B2 yang ini yang B1 itu 1 ya. Ininya nama kelompoknya. Yang bawah yang B2.
Jadi 18 B1 yang ke bawah B2 gitu. Nah, kita copy paste sama ya. Kita copy paste, kita buka lembar kerjanya, kita bikin yang baru aja. File new data, lembar kerja yang baru, yang kosong, kita klik di sini, kita paste di sini. Nah, ini ya. Ini B1, B2, kemudian ini KLPK kelompok. Ini desimalnya dibuat 0, kita balik ke data view, klik, baru analisis. Analyze sama aja, compare min, one way ANOVA gitu. Klik, kemudian ini ke sini sama ya. Sama yang tadi A1, A2, homogeneity, continue, oke. Nah, ini yang di copy paste. Ini adalah output homogenitas antara B1 dan B2. Ditaruh di sini. Ini yang sudah saya copy. Dilihat dari nilai sig-nya, ternyata 0,011 itu kurang dari ya. Kurang dari 0,05, maka varian dari kelompok yang dibandingkan tidak homogen. Berarti tidak terpenuhi uji prasyarat ya, kalau yang B1, B2. Kemudian, ini kan latihan ya. Ketiga, uji homogenitas keempat kelompok, A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Nah, ini kan datanya ya, dari mana yang tadi kita awal buat. Nah, ini ya, ini. Nah, ini ya, jumlah data A1B1 ada 9, ini ada 9 juga, A2B1 9, A2B2 9. Jadi nanti semua 36. Ini 36. Nah, ini saya warnain berdasarkan kelompok masing-masing ya. Jadi yang kelompok 1 ini A1B1 yang biru, yang hijau A1B2, yang krem A2B1, dan yang pink A2B2. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kelompok. Yang ini nanti di copy paste di SPSS. Copy. Seperti biasa kita buat lembar kerja yang baru aja, biar nggak bingung. Bentar. Nah, ini kita klik sini, paste di sini. Nah, ini ya. Nah, untuk nama, saya pakai namanya Patkal. Kayaknya nggak bisa ini AB. Nama sih bebas ya, cuma yang penting bisa aja. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita kasih nama. Yang ini AB. Yang ini kelompok KLPK. Desimalnya di nolin. Kemudian balik lagi ke data view. Sama prosesnya. Analyze, compare min, one way ANOVA. Ini ke sini. Ini ke situ, kemudian klik option, homogeneity of variant test, klik continue, klik OK. Nah, ini adalah output SPSS uji homogenitas untuk keempat kelompok. Klik copy. Nah, sudah saya copy di sini. 0,012 ya. Ini lebih kurang dari ya. Maka varian dari keempat kelompok yang dibandingkan tidak homogen. Seperti itu teman-teman, semua uji prasyarat untuk ANOVA sudah dijelaskan cara SPSS-nya, berikut interpretasi outputnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.